Assalamualaikum teman-teman solih solihah. Hari ini kegiatan BDR belajar di rumahnya bersama Bu Vira ya. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu. Duduk anak soleh, siap? Iya. Doa belajar 1-3. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Allahumma aftah lana hikmatak wa syur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Doa kelancaran berbicara dan zikir pagi. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Iya. Duduk anak soleh, siap. Siapa yang sudah siap kegiatan? Saya. Iya. Kegiatan selanjutnya kita mau bernyanyi Asmaul Husna. Siapa yang sudah hafal? Ya, sekarang kita bernyanyi ya. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik yang merajai, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera, Al-Mukmin yang terpercaya, Al-Muhaimin memelihara, Al-Aziz yang mengalahkan, Al-Jabar Maha Perkasa, Al-Mutakabir memiliki kebesaran. Iya. Kegiatan selanjutnya Bu Vira akan membacakan tentang hadis mengenai aurat. Inna, teman-teman di rumah boleh ikutin ya. Inna nuhina anturo auratina, yang artinya kita dilarang menampakkan aurat kita. Sekali lagi, inna nuhina anturo auratina, yang artinya kita dilarang memperlihatkan atau menampakkan aurat kita. Iya. Selanjutnya Bu Vira
mau membacakan tentang kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gua itu begitu terjal, letaknya sekitar 2/3 bagian atas Bukit Sur. Bebatuan menuju gua itu cukup tajam, namun kedua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saling bersahabat itu terus menapakinya dengan perjuangan tanpa lelah. Akhirnya keduanya tiba juga di dalam gua. Keduanya sedang dalam pengejaran kaum musyrikin Mekah. Mereka tidak tahu bagaimana nasibnya jika tertangkap kaum musyrikin. Mereka hanya berlindung kepada satu-satunya Sang Maha Pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika pasukan yang mengejar mereka ternyata sampai juga di mulut gua. Namun sahabatnya mencoba menenangkan. Bagaimana perkiraanmu wahai Abu Bakar, jika ada 2 orang manusia sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi yang ketiga di antara mereka? Janganlah engkau takut dan bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ternyata keduanya itu adalah Abu Bakar dan sahabat terbaiknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Persahabatan mereka rupanya menjadi teladan persahabatan terbaik sepanjang masa. Persahabatan mereka hanya berbalutkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat saling mengingatkan sebagai sahabat, landasan mereka hanyalah keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu saja kisah persahabatan keduanya. Ibunda Aisyah, putri Abu Bakar sekaligus istri Rasulullah SAW, meriwayatkan ketika itu Rasulullah sedang sakit dan berkata kepada Aisyah, "Panggillah Abu Bakar dan saudara laki-lakimu ke sini. Aku akan menyampaikan sebuah pesan. Aku khawatir akan muncul orang yang berharap, lalu ia berkata bahwa ia lebih berhak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segenap kaum mukmin hanya rela menerima Abu Bakar." Semasa hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah mewasiatkan kepada siapapun tentang siapa yang harus menggantikannya. Namun dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW telah memberikan tanda-tanda semua mengarah kepada Abu Bakar. Sebagai contoh, Rasulullah SAW memberi beberapa isyarat dalam setiap perkataannya menjelang akhir hayatnya. Seandainya aku diperbolehkan memilih seorang kekasih selain Tuhanku, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Tidak ada satupun pintu yang tersisa di masjid melainkan akan tertutup kecuali pintu Abu Bakar. Sabda Rasulullah SAW. Semasa Rasulullah SAW hidup, Abu Bakar selalu setia di bawah kepemimpinan beliau. Demikian juga dengan seluruh kaum muslim yang menjadi pengikut Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar menggantikan beliau sebagai sosok yang membawa kaum muslim menuju jalan kebenaran. Setelah melewati beberapa perdebatan, akhirnya kaum muslim bersepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Lantas, bagaimana kekhalifahan Abu Bakar dijalankan? Oke, ceritanya sampai di sini. Siapa yang penasaran kisah selanjutnya? Nanti dilanjutkan selanjutnya ya. Oke. Iya, sudah berakhir kegiatan kita. Sebelum berakhir kita nyanyi bersama-sama ya. Abata ilaliko sampai berjumpa lagi. Ilaliko sampai berjumpa lagi. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah.
di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Iya. Cukup sekian kegiatan hari ini dari Bu Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat ya teman-teman.